Mbak Naifa, ya selamat datang. Iya. Ini baru hari ini nih Ustazah lihat Masuki pada pagi hari di hari Kamis ya. Biasanya Ustazah lihatnya Masuki pada hari Kamis itu malam hari ya Mas. Ya. Sebentar. Siapa ini? Siapa ini yang masuk barusan? Yang masuk barusan siapa ya? Kayaknya barusan Ustazah ketemu siapa ya? Sebentar. Oh lah ini kayaknya Mbak Ais nih. Nah, oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke baca bersama-sama janji siswa SDIT Permata Hati. Ya, masih ingat enggak janji siswanya? Ya, masih ingat. Ingat dong, ya masa nggak ingat sih. Janji siswa SDIT, kita baca bersama-sama. Permata Hati. Siswa SDIT Permata Hati. Satu dan cinta pada Allah, Rasul, orang tua, satu sadah dan seluruh karyawan dua selalu menutup aurat di mana tiga, tiada hari tanpa bersahabat dengan Al-Quran. Empat, menyertakan dalam setiap amal perbuatan. Lima, membudayakan senyum, salam sama sopan santun pada sesama. 6. Sholat 5 waktu secara tertib tepat waktu. 7. Rajin belajar dan semangat berjuang meraih cita-cita. 8. Bangga sebagai siswa SD Permata hingga akhir hayatku. Nah, tidak. Tadi maaf, Ustazah. Bentar. Oke, siapa nih? Mbak Zahwa masuk. Oke. Nah, oke. Ya. Alhamdulillah sudah 13 anak. Siapa tahu nambah lagi ya. Assalamualaikum Mbak Ais. Ya, Mbak Zahwanya belum kelihatan. Sebentar. Nah. Assalamualaikum Mbak Zahwa. Dan akhirnya Alhamdulillah 14 anak. Semoga bahagia. Ya, materi kita, materi CB kali ini, karakter building kita kali ini kita mendengarkan, ya, mendengarkan. Materi CB kita kali ini yaitu tentang bersikap lembut dan berkata yang baik. Nah, bersikap lembut dan berkata yang baik, ya Mas Yusuf ya, yang mainan apa itu? Nah, sebagai umat Islam ya, panutan kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW itu panutan kita ya, kita sebagai Muslim menjadikannya sebagai tauladan. Tauladan itu contoh, ya kan? Tidak hanya dalam hal ibadah ya, ini biar nggak berisik, monggo kalau yang mau di mute silahkan ya suaranya biar nggak berisik ya, silahkan monggo. Jadi tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah itu mencontohkan banyak hal, tidak hanya mencontohkan ibadah, tapi juga atau sikap. Ya, Rasul itu adalah panutan atau tauladan, contoh sikap yang utama yang baik. Seperti itu. Nah,
Apa hal yang dilakukan Rasulullah adalah contoh yang paling ideal. Contoh yang paling baik. Salah satu teladan yang bisa diambil, Mas Rafa suaranya, mohon maaf, Mas Rafa suaranya di itu aja, Mas Rafa. Kan suaranya ya. Klik tombol mikrofonnya. Nah, itu kayaknya masuk suaranya Mas Rafa. Oke, jadi salah satu teladan yang bisa diambil dari Rasulullah adalah sikap lemah lembut dan bertutur kata baik serta kesabaran ya dalam berdakwah. Rasulullah itu kan berdakwah dulu waktu zaman jahiliyah. Rasulullah dilahirkan pada zaman jahiliyah di mana manusia itu masih dalam sikap yang buruk. Ya. Bahkan waktu itu ada satu kebiasaan keji di bangsa jahiliyah dulu ya, kaum kafir Quraisy ya, yaitu mereka kalau punya anak perempuan itu dibunuh. Nggak suka punya anak perempuan. Nah, masa nanti dunianya nggak ada anak perempuannya? Ada perempuan habis nanti gimana? Kan? Untunglah kalian kita sudah lahir Nabi Muhammad, sudah memberantas itu pemilihan gitu ya. Coba kalau masih mungkin nggak ada Ustazah, nggak ada Mbak Alma, nggak ada Mbak Aska, Mbak Ines yang perempuan nggak ada semuanya. Ya? Tuh, ngeri ya. Kalau nggak ada perempuan, terus siapa yang mau melahirkan? Manusia habis. Laki-laki mau melahirkan kan nggak mungkin ya. Nah, itu makanya kan nggak bisa. Jahiliyah itu seperti itu ya. Rasulullah hadir memberikan dakwah, memberikan contoh yang baik, sikap yang baik ya. Bahkan ya, Rasulullah itu saking baiknya, saking lembutnya dalam bersikap, berkata yang baik, itu tidak pernah berkata jelek Rasulullah. Bahkan ada orang yang sudah berbuat jahat sama beliau. Allah ya. Dulu ada cerita ya, Rasulullah itu sedang sholat di masjid. Lalu ada penduduk dari kaum Taif ya, dia itu masuk ke masjid tapi bukan sholat, tapi malah pipis di pojok masjid. Pipisnya nggak di tengah-tengah sih, tapi di pojok masjid gitu. Masuk ke masjid dikirain Rasul mau sholat, ternyata mau pipisin masjid berarti di pojok masjid. Ya Allah, kan berarti itu kan najis ya kan. Tuh, sahabat-sahabat marah tuh, mau marahin orang itu. Tapi Rasulullah udah jangan, enggak usah dimarahi. Lebih baik diberitahu, dikasih tahu dengan bahasa yang baik. Malah Rasulullah itu datangi orang itu berkata dengan lemah lembut, enggak marahin ya, malah ngomongin bahwa masjid itu adalah tempat ibadah, untuk sholat, harus jaga kesuciannya. Kalau mau pipis ya lebih baik di luar saja. Tuh, Masya Allah. Malah Rasulullah mendoakan yang baik. Saya doakan semoga kamu mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan dari Allah untuk hidupnya lebih baik lagi loh. Orangnya akhirnya malah terenyuh. Loh, aku koyok ini kok nggak dimarahin. Doakan yang baik. Gitu. Salah satu dakwahnya Rasul. Ya, jadi Rasul itu berdakwah dengan yang lembut, sopan, nggak marah-marah, ya. Kalau perang itu udah urusan terakhir, ya. Jalan terakhir itu adalah memang perang. Selama kita tidak, selama dengan tipe lain berperang itu permasalahan bisa kita selesaikan, ya jangan berperang, ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh umat muslim, apalagi kalian nih. Kalian ini semua adalah generasi muslim. Generasi Indonesia, generasi muslim yang harus kuat, yang harus menjadi suri tauladan yang baik. Sampai di mata orang yang selain muslim itu, kalian sebagai orang muslim itu koyone kok contoh jelek itu jangan sampai ya. Sampai di Allah kae sing jenenge Sabta yo, wong Islam kudungan tapi kok yo omongane ora apik ngono. Lakunya nggak sopan ya seperti ngelendengi tonggone, nah ngomongin tetangganya. Nah, orang muslim itu adalah orang yang tata kasar gitu ya, sukanya gelut, kalau titik jotos, dan ya siapa yang di sini suka berantem, yang laki-laki terutama nih, ayo suka berantem.
Berantemnya untuk bela diri boleh, kan bela diri. Jangan terus nggak ada apa-apa ujuk-ujuk jotos, ya kan aneh ya. Aneh nggak? Kalau nggak ada apa-apa ujuk-ujuk tipok kan. Ya, tapi kalau untuk bela diri boleh-boleh saja ya. Aja kadang belajar bela diri ya untuk membela diri. Barangkali suatu saat dibutuhkan. Jangan terus Diri nggak usah dibela nih, Us. Hah? Diri nggak usah dibela nih. jangan dibelain. Kalau kalau bukan diri kita yang membela diri kita sendiri, terus siapa yang mau membela diri kita sendiri? Ah, aku yang ngomong Iki. ya kenapa? biasanya tuh Terus temen yang di sini apa bukan? Yang di kelas ini bukan? kan. Oh bukan, kiraannya di kelas ini. Yang suka jotos di kelas ini, udah tahu ya siapa ya? Nggak ada. Sekarang sudah berubah jadi solih-solihah semuanya. Kan? Nah, cara berdakwah Rasulullah yang penuh dengan kelembutan itu akhirnya membuahkan hasil loh. Bar ke seluruh dunia. Islam itu kan agama mayoritas ya di dunia ya. Di Indonesia nih, Indonesia itu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya, jumlah muslim terbanyak negara itu di Indonesia. Karena Indonesia itu warga negaranya banyak dibanding Arab, ya kan? Itu lebih banyak Indonesia warga negaranya. Ya, itu seperti itu. Dan walaupun di Indonesia itu agama resminya ada 6 menurut peraturan perundang-undangan, tapi yang mayoritas itu Islam. Ya, paling banyak itu Muslim. Oh ya. Nah, Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah nih, ya. Dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan di Quran surat Al-Imran ayat 159 itu bunyinya artinya ya, yang artinya ya, disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, itulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Mbak, kalian merasa nyaman berteman dengan orang yang lembut apa orang yang kasar? Lembut. Ya, nah, nggak nyaman ya kalau sama orang yang kasar ya. Misalnya mau pinjem penghapus sambil jotos dulu. Plok, aku punya penghapusnya gitu. Mau nggak? gitu. Enggak ya. Masa mau minjem kok ngaplok di gitu kan. Aku nyari plok gitu. Kalian suka nggak kalau berteman sama orang seperti itu? Suka kan? Jangan juga. Kalian juga jangan jadi seperti itu ya. Kalau minjem ya, aku pinjem penghapusnya dong. Nah, gitu ya. Mosok mau pinjem kok karo ngaplok ya nggak boleh. Nah, itu kan kalian nggak nyaman ya. Kalian nggak nyaman juga. Ih, ki bocah ki ngopo sih Pak Nyileh kok dadak ngeplak gitu ya. Nah, itu kan kalian tentunya nggak nyaman, nggak suka. Tuh, itu survei sudah membuktikan bahwa lebih enak bergaul dengan orang yang lembut daripada orang yang kasar ya, itu seperti itu. Nah, karena itu kita harus menyontoh sikap Rasulullah dan di ajaran agama kita Islam itu bahkan sudah disuruh sama Allah ya, kita itu sudah diminta untuk bersikap lemah lembut, di Al-Qur'an sudah dibuktikan kok ya. Nah, kita harus bersikap lemah lembut dan berkata baik. Bersikap lemah lembut itu bukan berarti yang laki-laki terus sikapnya halo Mbak gitu, jangan ya. Ntar yang laki-laki kayak gitu. Katanya Ustazah aku harus bersikap lemah lembut, terus Mas Iam jadi halo Ibu. Jangan, bukan kayak gitu ya. Lemah lembut bukan seperti itu maksudnya. Bersikap lembut itu bersikap baik ya, nggak kasar. Terus jangan kayak Siti yang biasanya ya gentleman kok jadinya aduh jangan gitu ya, nggak boleh itu malah. Gak pernah, Us. Nah makanya nggak boleh, bukan begitu artinya lemah lembut ya. Seperti itu. Mas Maher, apa kabar Mas Maher? Akhirnya kelihatan. Ya. Nah, itu. Terus berkata yang baik.
Perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang baik. Tidak hanya dalam ajaran Islam, dalam kita suku Jawa juga ada loh peribahasa yang bahkan dibikin lagu-lagunya terkenal itu. Halo. Ya, dalam itu siapa? Aku Sidki. Ya, Sidki kenapa? Kenapa sih? Itu Galih kok dimatiin kameranya sama suaranya. Galih, Pok. Oh iya, Mas Galih lagi malu-malu, Cok. Galih, kameranya dinyalakan dong. Itu, walah mati lagi. Mas suka bermain Galih tuh. Nah, kan kelihatan hidungnya kan, Galih kan. Oke. Mana Ustazah ya jadi lupa. Oh ya, itu tadi omongan, perkataan itu kita juga harus dijaga. Harus perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita. Ada peribahasa dalam bahasa Jawa, karena kita orang Jawa ya. Dalam Islam juga kita sudah diminta untuk berkata baik. Bahkan dalam kebiasaan kita kehidupan sehari-hari itu ada. Dalam bahasa Jawa ungkapannya aji ning diri ono ing lati. Itu dibikin lagu ya. Lagunya judulnya Lati. Yang video klipnya serem gitu, ada setan-setannya gitu ya kan. Aku suka. Oh, kamu suka. Nah, makanya Ustazah tuh lihat lagu itu tuh aneh, iki lagu ki apa maksudnya wong lati perkataan kok. Maksudnya itu perkataan kenapa kok dibikin video klipnya jadi setan gitu kan? Kan kesannya lagu Jawa itu jadi horor. Kenapa? Kok kalau sama setan takut? Sama setan takut? Setan itu diseset metune ketan, ya ngopo takut. Setan diseset metune ketan enak, ya kan? Itu berarti apa? Diseset metune ketan, lemper berarti dimakan aja. Kalau ada setan ya ngomong, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setannya terus dikirain mau dimakan, ya kan? Kalau makanannya setan dimakan sama manusia, setannya lapar dong. Oh gitu ya. Suruh Pak, nanti kan jadinya gila manusianya. Ya enggak lah. Gak usah takut sama setan, ya ngapain kok takut sama setan? Oh, setan juga makhluk Allah kok sama kita kok, ya kan? Terus setan itu ada itu sebenarnya jin. Iya, berarti kan bukan Allah. Oh iya makhluknya Allah semuanya, ya kan? Setan, jin, malaikat, manusia sampai bakteri, ya kan? Itu yang jajak virus-virus itu semua makhluknya Allah semuanya. Ya, makanya kita berdoanya ya Allah lindungilah aku dari kejahatan makhlukmu gitu ya. Nggak usah takut sama setan. Ingat setan bisa metune ketan ya. Ya itu. Nah, ya. Itu ya. Nah, aji ning diri ono ing lati itu berarti kepribadian kita itu bisa dilihat dari tutur kata kita, dari perkataan kita. Ya, itu ya. Kalau kita setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang jelek, ya berarti kepribadian kita itu jelek, ya baik. Ya, tapi kalau setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang baik, ya itu berarti kepribadian kita insya Allah juga kepribadian yang baik, ya seperti itu ya, solihah ya. Nah, oleh karena itu kita harus bersikap lembut dan berkata yang baik kepada siapapun. Tidak hanya kepada orang tua saja kita harus bersikap baik. Kalau kepada orang tua wajib ya, tapi kepada teman, saudara, tetangga, bahkan orang yang baru kita kenal kita harus menunjukkan sikap yang lembut dan berkata baik. Nah, contohnya ini misalnya ya, Pak. Dalam. Ke belakang sebentar. Oh iya boleh, silakan Mbak Kaila. Nih. Contoh bersikap yang lembut ini bukan berarti tadi yang kayak kebencong-bencongan, bukan ya, amit-amit naudzubillah min dzalik, enggak boleh ya. Nah, contoh bersikap yang baik itu misalnya berkata yang baik itu satu, misalnya mengucapkan salam jika bertemu, ya kan? Itu mengucapkan salam dan senyum yang baik itu adalah sikap yang lembut, sikap yang baik, ketemu orang, assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum Mas Ius, assalamualaikum Mbak Alma, Mas Yafli gitu ya, tuh itu kan bersikap lembut, ya seperti itu, jangan assalamualaikum yang berjutek assalamualaikum, tuh kalau itu, gitu berkatanya baik tapi sikapnya nggak lembut, ya, tuh mengucapkan salam kita tebarkan salam kepada semuanya, karena salam itu kan berdoa. Ya, nah yang kedua misalnya contohnya apa lagi?
misalnya berbicara dengan lembut dan tenang, bicaranya tenang aja ya kan, tidak menggunakan kata-kata yang kotor, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, dan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain jangan. Apalagi sampai bullying, membuli temannya, itu enggak boleh. Siapa nih yang pernah membuli temannya? Enggak, di kelas aja. Jangan ya, enggak boleh membuli temannya, ngomongin fisiknya teman itu enggak boleh loh, body shaming loh namanya. Cari contoh ya, Ustazah contoh loh. Ada contoh loh ya, ini misalnya ini, ada itu punya teman orang Papua misalnya, orangnya hitam rambutnya keriting, ya. Terus Ustazah ngatain, hei kribo gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Masa manggilnya kribo, wong punya nama kok ya. Apa Ustazah punya teman Tionghoa, matanya sipit, sipit, alek, angel melek, jangan, nggak boleh, ya, nggak boleh, itu namanya membuli temennya, body shaming, itu nggak boleh ya, itu kan berkata kasar berarti, ya, alek, angel melek, gitu, ireng itu nggak boleh, ya, nggak boleh itu berkata yang tidak baik, itu bukan ciri orang muslim ya. Tuh. Aduh, Ustazah kesedot itu siapa yang mangap lebar banget Ustazah kesedot tuh. Ya ada yang menguap nggak ditutup siapa ya Ustazah sampai kesedot. Aduh lagi. Lagi. Aduh itu yang mangap lebar banget Ustazah sampai kesedot itu. Apa Us? Apa ya? Tuh yang nguap lebar banget nggak ditutup tuh. Tutup kalau nguap. Lah terus. Ya, berkata yang baik ya, nggak boleh membuli temennya, nggak boleh membuli shaming, harus ngatain fisiknya orang lain, nggak boleh. Ya? Lalu yang ketiga contohnya yaitu peduli dan suka menolong teman, ya. Peduli, suka menolong teman itu adalah contoh sikap lembut loh dan berkata yang baik. Kan walaupun kita pembawaannya gentle, laki-laki banget gitu ya, yang cowok-cowok laki-laki ya, tapi kita itu suka menolong ke orang lain. Nah, itu berarti kita sudah menunjukkan sikap lembut. Tidak harus laki-laki terus jadi kayak kecewek-cewekan enggak ya, tapi mau menolong orang lain ya kan, langsung gerak cepat jika ada teman yang kesusahan, itu adalah bersikap lembut. Tapi masih makan campur-campuran apa enggak Us? Zaki kenapa Zaki? Aku sudah kan belum lihat Zaki ya? Mana ya Zaki ya? Belum lihat itu? Oke, udah masuk sih tapi gambarnya belum kelihatan Mas Zaki, videonya diklik Ustazah jadi nggak lihat wajah gantengnya Mas Zaki. Nah, itu dia, walah Mas Zaki masih jalan-jalan. Masih di jalan Mas Zaki? Oh alah, oke deh Ustazah ya, ditunggu oleh-olehnya ya. Jalan kemana itu? Rambutnya berkibar-kibar. Oke. Nah, oke ya. Lalu contoh yang keempat yaitu tidak pilih kasih. Sikap lembut yang lain itu tidak pilih kasih. Jadi jangan membedakan antara, kamu orang miskin, kamu orang jelek, kamu orang bodoh. Tidak boleh. Ya itu bukan contoh sikap yang baik. Bersikap lembut itu salah satunya itu tidak membedakan, tidak pilih kasih. Aku nggak mau berteman sama kamu, soalnya kamu jelek sih. Oh jangan, ya itu namanya pilih kasih. Aku nggak mau temenan sama kamu, soalnya kamu orang miskin. Nggak boleh seperti itu ya. Semua itu di mata Allah derajatnya sama. Yang membedakan hanya amal ibadah kita nanti ya kan, ketika kita di akhirat semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, yang membedakan kita itu amal ibadah dan perbuatan kita, bukan lagi kaya dan miskin, jelek dan ganteng, bodoh dan pinter, enggak ya. Mbak Abel, Mbak Alma kenapa? Apa? Ketakwaannya. Iya, betul. Nah, contoh yang kelima yaitu tidak mengambil hak orang lain.
Tuh contoh sikap lembut loh. Yang bukan hak kita ya jangan kita ambil. Ya misal ada jajan tuh, ini yang biasanya di kelas nih, yang rayahan jajan kalau sisa. Ya, siapa? Ada jajan sisa, Aku. langsung gerak cepet rayahan ngambil. Nah, padahal itu bukannya. Kalau memang ada jajan sisa di kelas misalnya ya, itu dibicarakan baik-baik. Yang belum ambil jajan siapa ya gitu, misalnya aku gitu. Oh kamu belum ambil jajan, mau diambil nggak jajannya? Aku nggak mau. Boleh aku buat aku boleh nggak? Boleh. Baru itu haknya kalian. Tapi kalau main comot aja, ambil aja, sedangkan nanti yang punya nyari ya, aku mau dong juga jajan ente. Aduh aku ngelep piye iki. Nah, gimana, kasihan nggak temennya? Ya, sedangkan yang memakannya bukan haknya, kenyang banget perutnya, wah aku kenyang, ternyata temennya ada yang kelaparan, tuh kasihan, tidak boleh kayak gitu ya, tidak boleh mengambil hak orang lain, kecuali sudah izin. Kalau sudah izin berarti dan diizinkan itu berarti sudah menjadi haknya kalian. Ingat-ingat ya, nanti Ustazah tuh makanya pengen lihat kalian di kelas sebenarnya kayak apa sih Ibnu Bajah kalau di kelas itu ya. Anak-anak Ibnu Bajah yang solih-solihah itu kalau di kelas kayak apa coba? Kemarin ketemu sih Us. Hah? Kemarin ketemu di kelas Tafid. Ya, itu kan Ustazah cuma lihatnya 1-2 anak, nggak lihat kumpul semuanya dalam satu kelas coba kayak apa. Ada yang memilih-milih teman tidak, ada yang suka mengambil hak orang lain tidak, ada yang suka berkata kasar tidak, ada yang suka bersikap kasar tidak, gitu kan. Ustazah nggak bisa lihat. Ya. Semoga saja segera berakhir, jadi kalian berangkat, Ustazah bisa lihat kalian ya. Lalu yang terakhir itu contoh yang terakhir, menghormati orang lain. Itu harus menghormati orang lain ya, tidak hanya yang lebih tua. Bahkan sama adik kita juga kita boleh menghormati, kita menghormati loh. Walaupun sama orang yang lebih muda kita wajib menghormati loh ya. Jangan mentang-mentang aku sing paling tua kamu harus hormat sama aku gitu ya. Enggak, kita juga harus menghormati adik kita, dia juga punya haknya dia sendiri seperti itu ya. Biar rukun tuh jadi ini tukaran terus. Siapa yang suka berantem sama adiknya di sini? Aku nggak punya adik. Aku punya adik. Oh, aku ngaku. Oke, Mbak Ines ngaku tuh. Mas Ius ngaku tuh. Oh iya Mbak Kaila ngaku. Iya ngaku semuanya ya. Oh iya Mas Siti ngaku, Mbak Ais ngaku sama kakaknya ya tukaran ya. Ya, oke. Ya, enggak punya adik ya, punya kakak mungkin. Yuk sepusin tukaran karo kakaknya terus ki. Nah, Mas ngaco. Oke. Oh, Mbak Aska ngaco. Jujur semuanya. Wah, Gale. Waduh, Zahwa. Semuanya dong berarti ya suka ribet. Saudaranya ini. Aduh. Ya. Oh, Mas Zaki ngacung nih. Mas Zaki tukaran sama siapa? Mas Yupi po. Ya. Nah, seperti itu ya. Kita apalagi sama saudara. Aduh, kalau sama saudara itu kan seumur hidup kalian dia akan terus menjadi saudara kalian. Tempat berbaginya kalian nanti loh. Saudara kalian itu beneran. Gak ada yang namanya bekas kakak, bekas adik. Ada. Oh ya, kakak bekas adik nggak ada. Oh, jadi kalian harus selalu menjaga kerukunan dengan kakak atau adik kalian. Apa? Ada. Dalam Tek itu namanya siapa? Petek itu Ais. Masa kalian pangling sama Ais sih? Itu Ais loh. Gambarnya anime loh, keren. Oh, kabarnya anime. Sama Saitama. Aduh, ya ngiri ya. Itu ya, nggak tahu tuh akunnya siapa. Sepetek itu akunnya ayah Po Ais. Akunnya siapa Mbak Ais? Nggak tahu ya Mbak Ais ya? Nggak tahu. Ini kan akunnya orang tua kalian ya. Ada beberapa nama yang masih akunnya orang tua kalian. Akunnya Ustazah juga namanya siapa? Bukan Saptar ini loh. Ustazah namanya Muhammad Zidan. Ya enggak? Ustazah namanya Muhammad Zidan. Ya kan? Oke deh. Nah, ya ada yang kali itu namanya Piata Disol. Apa sih, Dek? Nah, sudah
ya. Ada yang ingin berbagi cerita mungkin di sini? Kalau ada yang mau berbagi cerita satu-satu. Enggak. Oke, yang belum Ustazah absen tadi baru masuk kan belum Ustazah absen ya. Ustazah absen dulu ya. Mbak Fabi belum kelihatan. Mbak Livia nggak kelihatan ya. Mas Maher Sidan kelihatan. Mas Zaki juga sudah nampak. Mbak Naifa sudah masuk. Mbak Ais. Mas Siti ya. Ada. Lalu Yafik masuk nggak Mas Yafik? Ada enggak? Ada Mas Yafik. Mas Yafik mana? Yafik ya? Ada Mas Yafik ya? Kenapa Iam yang ngaco? Ngapain kamu kayak gini? Kamu namanya ganti Yafik. Yafli ada. Oke, siap. Halo, yang nggak ada Yafik? Ada. Dahwa ada. Alhamdulillah 16 anak yang masuk. Oke, yang belum kelihatan ya nanti. Terima kasih. Kayaknya Ustazah cukupkan sekian ya untuk materi CB pagi ini. Alhamdulillah Ustazah seneng loh kalau kumpul jadi satu kayak gini ya. Jadi Ustazah nggak perlu nelpon kalian berulang-ulang kali ya. Lihat wajahnya kalian yang lucu-lucu ini, yang solih-solih. Aku maunya berangkatnya kapan? Berangkatnya belum tahu ya. Manut sama pemerintah. Nggak pernah hilang-hilang, Soalnya kenapa coronanya nggak hilang? Kalian semua nggak tertib, keluar nggak pakai masker, tangan, ya kan, jaga jarak, masih suka kumpul-kumpul. Nah, ya, penyakit virusnya nggak hilang-hilang. Kita sama-sama berdoa saja, semoga virusnya cepat, ya kan? Kita bisa berangkat lagi, ya kan? Oh, 1 tahun kok sekolah kayak gini nggak asik ya. Kita saja, semoga berlalu ya. Tutup kita pada pagi hari ini dengan membaca doa dulu dong. Berdoa dulu ya. Ayo, berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri kana lafusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian tetap sehat, semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duha. Ya, sholat duha jangan lupa. Habis ini kalian bisa lanjut sholat duha. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Keluar nasi kuning. Keluar sendiri-sendiri ya.